Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Putri Yoga Suara dengan NPM 2310205. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas jurnal yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung dalam Asuransi Jiwa Unit Link yang ditulis oleh Frismelia Salviana, Krisnadina Sution, dan Evi Kongres. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2023 dan membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada tertanggung atau pemegang polis dalam produk asuransi jiwa unit link, yang saat ini dikenal juga sebagai produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi atau PAYD. Nah, sebelum masuk ke pembahasan utama, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan asuransi jiwa unit link. Unit link sendiri merupakan produk asuransi yang menggabungkan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi perlindungan dan juga fungsi investasi. Jadi, ketika seseorang membayar premi, sebagian dana digunakan untuk memberikan perlindungan asuransi jiwa, sedangkan sebagian lainnya ditempatkan dalam instrumen investasi yang nilainya dapat naik maupun turun sesuai dengan kondisi pasar. Karena menawarkan dua manfaat sekaligus, produk ini menjadi sangat populer di Indonesia. Banyak masyarakat tertarik karena melihat adanya peluang untuk mendapatkan perlindungan asuransi sambil mengembangkan dana melalui investasi. Namun justru karena menggabungkan dua unsur tersebut, produk unit link menjadi lebih kompleks dibandingkan asuransi jiwa biasa. Jurnal ini berangkat dari kenyataan bahwa dalam praktiknya masih banyak nasabah yang tidak memahami secara utuh karakteristik produk unit link. Tidak sedikit masyarakat yang membeli produk ini dengan harapan mendapatkan keuntungan investasi yang tinggi tanpa memahami bahwa investasi selalu mengandung resiko kerugian. Dalam banyak kasus, ketika nilai investasi menurun, nasabah merasa dirugikan dan menganggap perusahaan asuransi tidak memenuhi janjinya. Permasalahan tersebut semakin diperparah oleh cara pemasaran yang terkadang tidak menonjolkan potensi keuntungan daripada menjelaskan resiko yang ada. Agen asuransi seringkali menjelaskan manfaat investasi secara rinci, tetapi penjelasan mengenai kemungkinan kerugian tidak selalu disampaikan secara jelas. Akibatnya, nasabah mengambil keputusan tanpa memiliki informasi yang lengkap mengenai produk yang telah dibelinya. Disinilah muncul pertanyaan penting yang menjadi fokus jurnal ini, yaitu apakah perlindungan hukum yang saat ini sudah ada sudah cukup untuk melindungi tertanggung dalam produk asuransi jiwa unit link. Dalam menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan teori perlindungan hukum. Teori ini pada dasarnya menekankan bahwa hukum harus mampu memberikan perlindungan terhadap pihak yang memiliki posisi lebih lemah dalam suatu hubungan hukum. Dalam konteks asuransi, pihak yang sering berada dalam posisi lebih lemah adalah tertanggung atau pemegang polis, karena mereka tidak selalu memiliki pengetahuan yang sama dengan perusahaan asuransi. Selain teori perlindungan hukum, jurnal ini juga menggunakan asas itikat baik atau utmost good faith. Asas ini merupakan salah satu prinsip yang paling penting dalam asuransi, yang paling penting dalam hukum asuransi. Prinsip ini mengharuskan kedua belah pihak, baik perusahaan asuransi maupun tertanggung, untuk saling memberikan informasi secara jujur dan lengkap. Artinya, tertanggung harus memberikan informasi yang benar mengenai kondisi dirinya, sedangkan perusahaan asuransi wajib memberikan penjelasan yang jujur mengenai manfaat, biaya, risiko, dan ketentuan produk yang ditawarkan. Jurnal ini juga menekankan pentingnya asas keterbukaan atau transparansi. Menurut asas ini, perusahaan asuransi dan agen wajib memberikan informasi yang jelas, akurat, dan tidak menyesatkan kepada calon nasabah. Dengan adanya keterbukaan informasi ini, nasabah dapat memahami produk secara menyeluruh sebelum memutuskan untuk membeli polis. Untuk melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Artinya, penelitian digunakan dengan analisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan asuransi dan perlindungan konsumen. Beberapa sumber hukum yang digunakan antara lain adalah Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, serta berbagai peraturan OJK yang mengatur produk unit link dan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Berdasarkan penelitian tersebut, jurnal ini mengemukakan bahwa perlindungan hukum terhadap tertanggung sebenarnya dimulai sejak proses penentuan kontrak atau polis asuransi.
Tahap ini sangat penting karena seluruh hak dan kewajiban para pihak akan ditentukan melalui isi perjanjian. Nah, masalahnya banyak nasabah yang tidak membaca atau tidak memahami seluruh isi polis yang mereka tanda tangani. Di sisi lain, terdapat kemungkinan adanya klausul tertentu yang kurang dipahami oleh nasabah, tetapi justru dapat merugikan mereka di kemudian hari. Oleh karena itu, jurnal ini menegaskan bahwa penerapan asas itikat baik dan keterbukaan informasi menjadi benteng utama pelindung hukum bagi tertanggung. Jika perusahaan asuransi memberikan informasi yang lengkap dan mudah dipahami sejak awal, maka resiko terjadinya sengketa dapat diminimalkan. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah berupaya memperkuat perlindungan konsumen melalui berbagai regulasi. Salah satunya adalah kewajiban transparansi informasi produk, penyampaian ilustrasi manfaat secara jelas, serta adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh nasabah apabila terjadi perselisihan dengan perusahaan asuransi. Regulasi tersebut menunjukkan bahwa negara berusaha menciptakan keseimbangan antara kepentingan perusahaan asuransi dan kepentingan konsumen. Namun, menurut jurnal ini, perlindungan hukum eksternal yang diberikan melalui pengawasan OJK masih perlu diperkuat. Hal ini disebabkan karena dalam praktiknya perusahaan asuransi memiliki sumber daya pengetahuan dan posisi tawar yang lebih kuat dibandingkan nasabah. Akibatnya, ketika terjadi sengketa, tertanggung seringkali mengalami kesulitan untuk memperjuangkan hak-haknya. Menurut saya sendiri, salah satu bagian paling menarik dari jurnal ini adalah penjelasan mengenai ketimpangan informasi antara perusahaan asuransi dan konsumen. Dalam banyak kasus, nasabah membeli produk berdasarkan penjelasan agen tanpa benar-benar memahami isi polis. Padahal, dalam hukum perjanjian, tanda tangan pada polis dianggap sebagai bentuk persetujuan terhadap seluruh isi perjanjian. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen tidak cukup hanya dengan memberikan kontrak atau polis kepada nasabah. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa nasabah benar-benar memahami isi dan konsekuensi dari perjanjian tersebut. Jika ditinjau secara kritis, jurnal ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, jurnal mampu menjelaskan secara rinci berbagai regulasi yang mengatur perlindungan hukum bagi tertanggung. Yang kedua, ada jurnal berhasil menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada kontrak, tetapi juga memerlukan pengawasan yang efektif dari regulator. Namun, jurnal ini juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu pada analisis yang dilakukan masih sangat normatif karena lebih banyak membahas aturan hukum daripada praktik yang terjadi di lapangan. Jurnal ini juga tidak menyertakan studi kasus atau putusan pengadilan yang dapat menunjukkan bagaimana perlindungan hukum tersebut diterapkan dalam kenyataan. Selain itu, penulis belum melakukan perbandingan dengan negara lain yang mungkin memiliki sistem perlindungan konsumen yang lebih maju dalam mengatur produk unit link. Padahal, perbandingan tersebut dapat memberikan gambaran mengenai solusi yang dapat diterapkan di Indonesia. Meskipun demikian, jurnal ini memiliki relevansi yang sangat tinggi dengan materi hukum asuransi, khususnya mengenai PD atau unit link. Jurnal ini membantu kita memahami mengapa transparansi informasi, itikat baik, dan pengawasan regulator menjadi sangat penting dalam melindungi kepentingan pemegang polis. Dari pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa produk asuransi jiwa unit link merupakan produk yang kompleks karena menggabungkan unsur proteksi dan juga investasi dalam satu produk. Kompleksitas tersebut sering menimbulkan kesalahpahaman yang berujung pada sengketa antara perusahaan asuransi dan nasabah. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap tertanggung tidak hanya bergantung pada keabsahan kontrak semata. Perlindungan tersebut harus didukung oleh penerapan asas itikat baik, keterbukaan informasi, pengawasan yang efektif dari OJK, serta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai karakteristik dan informasi produk unit link. Dengan adanya perlindungan hukum yang lebih kuat dan transparan, diharapkan hubungan antara perusahaan asuransi dan pemegang polis dapat menjadi lebih seimbang sehingga hak-hak konsumen terlindungi dan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi dapat terus meningkat. Sekian penjelasan mengenai jurnal yang saya ambil. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.